Hai sahabat PANAM, hari ini berjumpa kembali dengan saya Rudianto di Market Outlook bulan Desember 2020. Nah, topik pada pembahasan kali ini adalah strategi pengelolaan reksadana 2021. Secara umum, apa strategi yang akan dilakukan oleh manajer investasi pada tahun 2021 nanti supaya kinerja kami bisa lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam mengelola reksadana, kami juga memperhatikan perkembangan-perkembangan yang ada di pasar modal, baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, salah satu yang menjadi perhatian kami adalah ini. Jadi, pada tanggal 30 November 2020, Bursa Efek Indonesia mencatat nilai transaksi harian saham di pasar reguler tertinggi sepanjang sejarah, nilainya 32 triliun dengan frekuensi 1,68 juta kali. Sebagai informasi Bapak Ibu, kalau sebelum 2020 7, 8, 9 triliun. Kemudian 2020 awal sempat belasan triliun. Tapi ini 32 triliun. Jadi bisa dikatakan hampir 3 kali lipat dibandingkan kondisi normal. Nah, itu merupakan suatu perkembangan yang sangat positif. Kenapa? Karena kalau pemainnya banyak, tentu bursa saham juga akan semakin atraktif seperti itu. Nah, kemudian dari sisi frekuensi 1,68 juta kali. Nah, ini juga sesuatu hal yang bagus karena transaksinya bukan satu kali transaksi nilainya besar, tapi dilakukan oleh banyak investor. Semakin banyak investor, harganya akan semakin mencerminkan nilai pasar. Nah, itu juga mungkin memberikan efek negatif juga bagi sebagian sekuritas yang mungkin pada saat puncak-puncaknya transaksi tersebut mengalami error di aplikasi trading online-nya atau websitenya seperti itu. Dengan frekuensi dan nilai transaksi yang begitu besar, yang jadi pertanyaan tentu adalah siapa Pak pelakunya? Apakah investor asing yang katanya sudah mulai net buy, memang kenyataannya mereka net buy cukup banyak sejak bulan mungkin November, atau investor lokal yang kalau saya baca di koran tingkat pertumbuhannya itu dibandingkan tahun lalu kalau nggak salah hampir 90% lebih. Jadi ada sekitar 480.000 investor baru selama 2020 ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya ambil data dari RTI Business, itu website analisa saham yang cukup komprehensif. Bapak Ibu bisa akses secara gratis juga. Dan di RTI ada 3 data, ada volume itu adalah jumlah lembar saham yang ditransaksikan, ada value, value ini adalah nilai transaksi sahamnya, dan juga frekuensi. Frekuensi ini kalau Anda beli saham sampai 5 kali order, 6 kali order, yang real berapa kali. Nah, kalau ini jadi perhatian tapi untuk perusahaan sekuritas. Kenapa? Karena mereka harus bikin sistem untuk mengantisipasi lonjakan transaksi. Nah, kalau buat kita sebagai investor, kita perhatikan yang tengah aja, value. Apa bedanya grafik atas dengan bawah? Yang di atas adalah year to date, 8 Desember 2020 sampai dengan 8 Desember 2020 dari awal tahun. Yang di bawah adalah dari 8 September sampai 8 Desember 2020. Nah, kalau kita lihat di sini ada F buy, F sell, D buy, D sell. Yang gampangnya foreign buy, foreign sell, domestic buy, domestic sell. Nah, dari awal tahun kita bisa melihat bahwa 67% atau 2/3 daripada transaksi saham itu dilakukan oleh investor lokal. Nah, kalau kita lihat 3 bulan terakhir itu 73%. Nah, jadi kita bisa melihat dahsyatnya bahwa transaksi saham yang sedemikian banyak itu dilakukan oleh investor lokal. Dari institusi ada, dari perorangan juga sangat banyak. Bagi manajer investasi, ini merupakan suatu kondisi new normal. Kenapa? Karena dulu-dulu transaksi itu dikuasai asing. Ketika mereka berinvestasi pada saham di Indonesia, investor asing itu biasanya mengutamakan pada yang namanya likuiditas, dan mungkin market caps, jadi kapitalisasi pasar. Mereka maksudnya uangnya besar. Kalau kita jadi investor saham, biasanya kita juga lihat valuasi. Jadi ini saham mahal atau murah. Nah, sayangnya bagi investor asing, faktor valuasi mungkin jadi perhatian yang kesekian. Kenapa? Karena mereka karena masuk dan keluar dengan waktu cepat, mereka membutuhkan saham berukuran besar dan lebih menitik beratkan pada likuiditas. Makanya kalau investor asing itu masuknya hanya bolak-balik di saham-saham seperti LQ45 atau LX30. Nah, bagaimana dengan pemain lokal? Pemain lokal itu kalau kami lihat memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi pemain lokal itu tidak ada preferensi khusus. Saham big caps liquid mereka masuk,
kemudian saham-saham medium small cap, mereka juga akan masuk. Biasanya mereka akan masuk di situ ketika saham big caps dirasa valuasinya sudah mahal. Mereka mulai akan mencari value, mencari nilai tambah. Ya, dari mana cara nilai tambahnya? Mereka mencoba mencari saham-saham yang valuasinya murah, yang harganya belum naik, sehingga masih ada potensi kenaikan. Dengan adanya transaksi domestik yang tinggi ini, kami melihat bahwa investor lokal mungkin akan lebih memperhatikan saham medium small cap. Nah, sehingga secara investasi tidak hanya terpusat pada saham big cap saja. Nah, ini agak berbeda dengan 2-3 tahun terakhir, di mana karena lokal tidak begitu aktif, asingnya juga banyak nggak sell, akhirnya uangnya hanya berputar-putar di saham big cap saja, seperti itu. Nah, dalam saham medium small cap itu juga mesti hati-hati. Memang secara historis, kalau harganya naiknya bisa jauh lebih tinggi daripada saham big caps. Ya, jadi kalau misalnya saham big caps itu naiknya sedikit tapi pelan-pelan naik terus. Kalau saham medium small cap karena valuasinya sangat murah, ketika orang sadar bahwa valuasinya murah, kenaikannya bisa puluhan ratusan persen, seperti itu. Ya. Tapi kadang-kadang kita harus tahu juga di antara saham-saham tersebut ada yang naik karena memang fundamentalnya bagus, valuasinya murah. Ada juga yang naik karena aksi spekulasi, kalau bahasanya dibandarin atau digoreng sama bandar saham, seperti itu. Nah, jadi ketika berinvestasi pada saham medium small cap itu perlu kemampuan yang namanya stock picking. Jadi bagaimana memisahkan saham-saham yang memang fundamentalnya bagus, harganya murah, dengan saham-saham yang lagi siap-siap mau dibandarin. Kenapa? Karena kalau saham-saham seperti itu, kalau pas lagi jatuh juga jatuhnya seperti tidak berdasar. Ya. Nah, penegakan hukum pada kasus-kasus investasi di Indonesia, kami juga melihat suatu sentimen yang bagus. Kenapa? Karena sepertinya bandarnya jadi berkurang. Jadi kenaikan harga sahamnya menjadi lebih sehat, walaupun tetap yang namanya saham spekulasi itu ada. Nah, jadi ini kami melihat sebagai salah satu faktor yang cukup dominan di tahun 2021 nanti, yang mempengaruhi bagaimana kami dalam mengelola reksadana. Karena mungkin beberapa saham di Indonesia kinerjanya tergantung pada komoditas tersebut. Nah, di sini ada 3 komoditas yang saya bahas. Yang pertama adalah emas, yang kedua adalah CPO, kelapa sawit, dan ketiga batu bara. Nah, kalau emas, saya juga sudah pernah bahas dalam beberapa pertemuan sebelumnya, baik di Zoom maupun di YouTube. Salah satu indikator yang mungkin bisa menjadi acuan sentimen positif atau negatif bagi harga emas, itu adalah porsi cetak uang atau quantitative easing yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Ya, secara teori, semakin banyak uang yang dia cetak, maka harga emas akan semakin turun. Jadi uang yang dicetak itu jadi supply, ya, karena supply dolar bertambah, harga dolar turun, nah harga emas jadi naik. Untuk 2021 kami melihat bahwa quantitative easing atau cetak uang masih akan terus dilanjutkan oleh Joe Biden, karena siapapun presidennya, ekonominya belum pulih. Nah, tapi mungkin saja nominal atau jumlah yang dia cetak tidak seperti yang orang bayangkan. Kenapa? Karena sepertinya Joe Biden itu berencana menaikkan tarif pajak. Jadi tarif pajak sebelum Donald Trump menjabat itu, kalau untuk di Amerika Serikat tertingginya 39%. Kemudian pada saat Donald Trump menjabat diturunkan jadi 20%. Jadi korporasi, orang-orang kaya di sana memang membayar pajak hampir 50% lebih rendah. Nah, peraturan pajak ini sepertinya akan direvisi oleh Joe Biden, kembali lagi ke level 39 atau 37%. Artinya orang bayar pajaknya akan kembali seperti normal. Mungkin akan terjadi tahun depan, mungkin juga akan terjadi 2-3 tahun mendatang. Kalau misalkan dia lakukan itu, berarti kan penghasilan negara bertambah, sehingga ketika dia menerbitkan obligasi, dia tidak terlalu mengandalkan bank sentral untuk mencetak uang. Nah, jadi asumsi ini yang mendasari kenapa bank sentral bisa saja di tahun 2021 nanti tetap mencetak uang, tapi tidak dengan pertambahan yang orang bayangkan seperti itu. Nah, jadi kalau situasi tersebut terus berlangsung, yang terjadi apa? Menurut kami sentimen atau pendorong bahwa harga emas akan naik terus menjadi berkurang. Nah, sekarang sudah kelihatan harga emas sudah turun pelan-pelan, tapi akan jatuh dalam juga tidak. Tapi mungkin akan dalam tren stabil sedikit menurun. Bagaimana dengan harga kelapa sawit? Jadi kalau harga kelapa sawit itu Indonesia dan Malaysia
merupakan produsen dan juga mungkin eksportir sawit paling besar di dunia. Dari dua negara ini, memang tahun lalu kita itu cuacanya jelek, sehingga kita punya produksi menurun, supply-nya berkurang, permintaannya relatif sama. Nah, sehingga harga kelapa sawit naik. Nah, yang jadi pertanyaan 2021 masih naik nggak? Nah, kami masih belum mendapat laporan atau research yang mendalam tentang kondisi cuaca di 2021 nanti. Kemungkinan sih akan normal. Jadi sentimen kenaikan harga karena faktor cuaca mungkin akan agak berkurang. Nah, kemudian kita harus aware juga, kita punya minyak sawit itu bersaing dengan Eropa. Kalau mereka pakai minyak, bahasa Inggrisnya rapeseed, kalau nggak salah minyak canola atau apa, saya agak lupa. Ya. Sehingga banyak kampanye-kampanye negatif untuk harga sawit Indonesia. Nah, sehingga apa yang terjadi, kalau misalnya harga sawit naik terlalu tinggi, kita juga akan menjadi kurang kompetitif. Jadi kalau sekarang bisa bertahan di level ini, menurut saya sudah cukup bagus, karena perusahaan sawit di Indonesia itu mungkin sudah bisa menghasilkan margin yang positif. Nah, kemudian yang berikutnya adalah batu bara. Ya. Batu bara ini instrumen yang lagi hot di akhir tahun karena harganya naik terus. China merupakan negara produsen, konsumen, dan juga importir batu bara terbesar di dunia. Jadi sebagai produsen, kalau harga batu bara tinggi kan tentu mereka untung. Sebagai konsumen, kalau harga batu bara tinggi, ya mereka rugi. Kenapa? Karena harus bayar harga yang lebih mahal seperti itu. Nah, kemudian sebagai importir, mereka juga punya kepentingan supaya harganya itu tidak terlalu tinggi karena mereka impor dari negara lain. Nah, Indonesia merupakan negara salah satu eksportir. Jadi saat ini ada beberapa faktor. Pertama, katanya cuacanya sekarang lebih dingin dari biasanya. Jadi menjelang akhir tahun, cuaca di sana lebih dingin, sehingga mereka butuh batu bara lebih banyak. Kemudian yang kedua, eksportir batu bara tidak hanya Indonesia, ada juga dari Australia. Karena mungkin ada ketidaksepakatan tentang kebijakan luar negeri, jadinya secara tidak resmi China itu mungkin membatasi ekspor batu bara dari Australia dan mungkin mesan dari Indonesia. Untuk 2021 bagaimana? Kenaikan harga batu bara ini memang positif untuk Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan penghasil batu bara diperkirakan tahun 2021 mungkin akhir tahun ini sudah bisa mulai membukukan margin yang positif. Tapi kita juga melihat dalam jangka menengah panjang, pemerintah itu sekarang arahnya sedang hilirisasi. Jadi daripada batu baranya dikeruk, dimasukin kapal, diekspor keluar, diminta untuk melakukan hilirisasi. Jadi diolah dulu, apakah jadi gas atau jadi produk lainnya. Nah, untuk melakukan hal seperti itu, pertama mahal. Belum tentu kita punya modal untuk melakukannya. Ya. Dan kalaupun punya, teknologinya juga sangat canggih. Jadi belum tentu kita mampu melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga melihat bahwa ada himbauan dari pemerintah. Kenapa nggak dipakai di domestik aja seperti itu PLN? Nah, jadi harga di dalam negeri mungkin sedikit lebih rendah daripada harga luar negeri. Nah, jadi memang benar harga batu bara naik itu bisa berdampak positif terhadap harga saham batu bara, tapi terhadap perusahaan-perusahaan batu bara sendiri, kalau misalnya diarahkan untuk lebih berorientasi dalam negeri, lebih berorientasi untuk diolah dulu, bisa saja margin atau keuntungan daripada saham perusahaan batu bara tidak seperti yang dibayangkan. Dengan kondisi-kondisi yang ada, bagaimana manajer investasi melakukan pengelolaan? Jadi ini secara umum saja ya. Jadi kami melihat pertama dominasi investor lokal. Dominasi investor lokal itu berarti tadi yang saya katakan medium small cap mungkin akan berjaya lagi. Ya. Tapi perlu kemampuan stock picking. Kebetulan Pangan Asset Management kami lebih jago di stock picking. Ya. Jadi kami memang tidak mencoba untuk tidak harus masuk saham big cap terus, sehingga pada beberapa tahun di mana saham big cap sedang naik kami agak ketinggalan. Tapi ketika sekarang kembali ke medium small cap atau medium small cap punya potensi untuk naik, kami merasa 2021 nanti mungkin bisa menjadi tahun bagi kami. Nah, kemudian valuasi negara maju atau developing valuasi daripada negara maju itu sudah mahal. Jadi sekarang kalau kita baca research, banyak yang sudah mengatakan bahwa Amerika Serikat sudah mahal. Kenapa? Ya karena sudah naik 20%, 25% atau bahkan lebih tinggi. Saham-saham teknologi juga naiknya terlalu tinggi. Kenapa? Karena pada masa pandemi semua ke situ. Nah, sekarang orang melihat di sana sudah mahal, mana yang murah? Emerging market. Nah, emerging market siapa? Salah satunya Indonesia.
Ya, jadi arahnya sekarang di situ. Nah, kemudian suku bunga perbankan yang rendah ketika menempatkan uang di bank itu kalau kami tidak salah sekitar 6%. Ketika bunganya di bawah 6%, mereka mulai mencari alternatif. Apalagi sekarang bank buku besar sudah 3%, 3,5, 3,75. Ke depan akan ada perpindahan dari nasabah perbankan ke nasabah pasar modal. Nah, itu juga yang terjadi kalau kita lihat kan pertambahan jumlah investor luar biasa. Jadi orang akan masuk ke obligasi, orang akan masuk ke saham, dan juga orang akan masuk ke reksadana. Kenapa? Karena hasil investasi di perbankan itu sangat kecil. Orang untuk menempatkan dana dalam jangka panjang. Nah, kemudian biasanya di tahun pemulihan, ya, kalau buat kaca dari pengalaman, 2008 kan crash, 2009 belum pulih tapi pemulihan. Larinya cukup kencang gitu. Ya, mudah-mudahan 2021 juga bisa mengulang seperti 2008-2009. Jadi crashnya dalam, tapi pulihnya cepat seperti itu. Sudah terjadi sih sebenarnya di bulan November-Desember, turunnya 20% gitu ya. Sekarang sudah balik kan sudah hampir, sekarang sudah di level 6.000. Nah, kemudian untuk harga wajar, jadi sebelumnya kami melihat harga wajar itu 6.300 sampai 6.500. Tapi perkembangan yang ada, kami merevisi menjadi 6.700 di tahun 2021. Nah, dengan kondisi yang ada, bagaimana kami mengelola reksadana saham? Jadi, di Panin Asset Management untuk reksadana saham ada dua macam. Ada reksadana dikelola secara pasif, itu adalah beta one, yang kita coba untuk meniru IHSG, dan IDX 30, yang kami coba untuk meniru indeks IDX 30. Kalau untuk dua reksadana itu ya sama aja, karena kami kan targetnya menyamai IHSG dan menyamai IDX 30. Jadi kami tidak akan melakukan stock picking. Nah, selain dua reksadana itu, kami akan coba melakukan kombinasi antara stock selection. Ya, jadi kami coba memanfaatkan momentum di mana medium small cap ini kemungkinan akan ada momentum kenaikan dipadukan dengan saham-saham big caps. Kalau semuanya taruh di medium small cap juga beresiko. Kadang-kadang pergerakan mereka itu beda sama IHSG. Sehingga pada saat menunggu sebelum sahamnya naik, bisa aja IHSG-nya naik 1, kita cuma naik 0,2. Jadi kalau kita lakukan seperti itu kan tentu investor jadi bertanya-tanya. Jadi kami juga kombinasikan dengan saham big caps. Nah, jadi untuk reksadana yang kami kelola secara aktif, kami harapkan di tahun 2021 performance kami bisa lebih baik dibandingkan IHSG dengan cara kombinasi strategi seperti itu. Bagaimana dengan reksadana yang berbasis obligasi? Jadi ada reksadana pendapatan tetap, ada juga reksadana campuran. Nah, kalau reksadana yang berbasis obligasi sebenarnya lebih sederhana. Karena kalau saham kita lihat laporan keuangan, kita lihat ekonomi makro, kita lihat kebijakan di US, kita lihat kebijakan Bank Sentral Indonesia. Kalau di obligasi kita basically cuma lihat Indonesia aja. Ya. Jadi kita lihat adalah ini imbal hasil surat utang negara yang umur 10 tahun, atau orang suka sebut yield soon 10 tahun. Datanya bisa Anda temukan dengan gampang. Ada ke CNBC Indonesia ada ketik aja Indonesia 10Y, Bloomberg itu juga keluar seperti itu. Ya. Nah, ini adalah yield. Ya. Beda sama bunga. Ya. Kalau bunga kan ditetapkan oleh BI Rate. Kalau yield ini biasanya merupakan cerminan pasar, jadi ekspektasi pasar. Di awal 2020 kita memulainya dengan angka 7, kemudian sempat naik ke 8%. Ya. Jadi kalau dia dari 7 ke 8 seperti ini, itu kayak suku bunga naik. Nah, kalau ketika terjadi seperti ini, biasanya harga fixed income atau obligasi terkoreksi. Kemudian dari 8 menjadi sekarang di posisi 6,2, itu berarti kan turun. Itu kayak seperti suku bunga turun. Nah, jadi kalau pada saat yieldnya turun, berarti harga obligasi naik. Nah, inilah yang kalau kami lihat di 2020, kenapa reksadana fixed income bisa returnnya ada yang 8%, ada yang 9%, ada yang bahkan di atas 10%. Kenapa? Karena yieldnya turun dari 8 menjadi 6,2. Tahun depan masih bisa turun nggak? Dan kalau misalnya sudah 6,2 seperti itu, bagaimana manajer investasi mencoba mengoptimalkan? Ya. Jadi pertama kalau yield ini bisa turun atau naik, kita harus lihat yang namanya suku bunga. Ya, jadi salah satu acuannya adalah suku bunga BI Rate. Ini adalah BI Rate di tahun 2020. Di awal tahun 5, kemudian turun 4,75, 4,5, terakhir di 3,75. Ada ekspektasi Desember ini akan turun lagi. Bisa juga turunnya juga di di tahun depan. Ya, mungkin bisa turun 1-2 kali lagi. Nah, pertama, apakah tahun depan BI Rate bisa turun? Bisa jadi. Pertama, kalau inflasinya masih tetap rendah seperti itu.
Yang kedua, over liquidity di perbankan. Bank Indonesia itu kan kalau bahasanya lender of last resort. Sebetulnya tidak cuma lender, dia juga tempat menempatkan dana bagi bank. Jadi kalau kita tempatkan deposito di bank panin misalnya, bank panin itu punya opsi. Satu, dia salurkan sebagai kredit, tapi karena kondisi pandemi, mungkin kredit yang disalurkan sedikit atau bahkan tidak ada. Nah, kalau dia tidak salurkan sebagai kredit, bagaimana? Dia beli obligasi. Jadi dia beli obligasi pemerintah, beli obligasi korporasi. Atau dia mau cari aman, dia tempatkan saja di Bank Indonesia. Nah, jadi Bank Indonesia akan membayar bunga kepada bank panin, seperti itu. Nah, saat ini 2020 perbankan kita dalam kondisi over liquidity. Kenapa? Karena mungkin aktivitas ekonominya tidak berjalan seperti biasanya. Orang banyak nempatin uang di bank. Pada saat yang sama bank juga stop kredit dulu. Kenapa? Karena mungkin banyak restrukturisasi. Nah, jadi apa yang mereka lakukan? Mereka beli obligasi, mereka juga menempatkan di BI. Nah, kalau begitu kan BI harus bayar bunga. Jadi kalau misalkan terlalu banyak likuiditas bank yang ditempatkan di BI, maka BI punya beban untuk bayar bunga yang semakin tinggi juga. Jadi apa yang mereka lakukan? Ya tentu mereka akan menurunkan suku bunga supaya salah satu bebannya berkurang, seperti itu. Itu salah satu yang menjadi logika kalau misalnya over liquidity bisa memicu BI turunkan suku bunga lebih cepat. Atau yang ketiga, ini ketiga dan tahu semuanya. Misalnya rupiah terlalu kuat. Pada aset manajemen masih melihat nilai tukar yang wajar itu 14.500 di tahun depan. Kenapa? Karena kalau quantitative easing di Amerika Serikat tidak sebesar seperti yang diharapkan, maka bisa saja dolarnya itu menguat seperti itu. Nah, untuk tahun 2021 kami melihat bahwa yang wajar harusnya bisa berkisar di antara 5,8 sampai 6. Dan kalaupun misalnya ada sentimen yang luar biasa bagus, mungkin bisa turun ke 5,5. Tapi saat ini kita berpikir 5,8 sampai 6. Nah, jadi kalau sekarang dari posisi 6,2 ke 5,8 sampai 6, berarti masih ada potensi kenaikan harga. Tapi kenaikan harganya mungkin tidak sebesar seperti tahun 2020. Kalau tahun ini kita bisa 8 sampai 10%, bahkan ada yang lebih. Tahun depan saya berpikir mungkin cuma 5 sampai 8%. Karena dia sudah tidak turun dari 8 jadi 6, tapi mungkin dari 6,2 turun ke 5,8 seperti itu. Jadi potensi kenaikan harga daripada obligasi juga lebih terbatas. Walaupun turunnya juga menurut kami kecil. Dengan kondisi yang ada, bagaimana kami mengelola untuk reksadana berbasis fixed income? Kenaikan harga masih ada, masih mungkin, cuma terbatas. Karena kita tidak lagi di yield 7,8. Kalau kita di yield 7,8 turun ke 5,8, wah itu luar biasa kenaikannya. Tapi kalau dari 6,2 turun ke 6 atau ke 5,8 ada, tapi lebih terbatas. Kemudian permintaan akan obligasi akan tetap tinggi. Jadi menurut kami penerbitan daripada SUN, penerbitan daripada obligasi korporasi tetap akan ada. Jadi, kemudian yang ketiga, obligasi korporasi menurut kami bisa memberikan imbal hasil lebih tinggi. Cuma memang harus waspada dengan resiko gagal bayar karena harganya stabil. Cuman kalau pas terjadi gejolak itu bisa saja dia nggak bisa melakukan pembayaran. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini, bagaimana kurang lebih strategi kami? Jadi kami akan melakukan pengelolaan berbasis tenor. Jadi ketika ada potensi kenaikan harga, kami akan coba maksimalkan tenor panjang dulu. Kenapa? Karena kalau pas lagi naik, obligasi yang tenornya lebih panjang, potensi returnnya lebih bagus daripada yang jangka pendek menengah. Nah, kemudian ketika sudah naik ke level yang menurut kita wajar, kita juga akan kombinasi dengan obligasi yang jangka menengah dengan obligasi korporasi. Karena kalau obligasi korporasi dia punya imbal hasilnya tinggi dan juga ketika terjadi gejolak harganya juga tidak terlalu bergejolak seperti itu. Nah, jadi ini strategi kami untuk mengelola reksadana berbasis fixed income. Nah, hanya saja kita perlu paham bahwa kalau tahun 2020 bisa 8 sampai 10, maka tahun 2021 ekspektasinya menurut kami tidak bisa terlalu tinggi. Bisa 5 sampai 8, tapi kemungkinan besar sih lebih mendekati 5% daripada mendekati 8. Nah, kalau untuk kebijakan di obligasi korporasi, ini kami tidak fikskan, tapi secara umum kami lakukan seperti ini. Jadi di paling dana utama plus 2, bobot obligasi korporasinya antara 30 sampai 50. Di paling dana pendapatan berkala 50 sampai 70, dan di paling dana pendapatan utama itu 80 sampai 95.
Jadi kalau Bapak Ibu yang mencari kestabilan harga, mungkin ada di pendapatan utama. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mencari peluang bahwa harganya bisa naik pada saat harga obligasi meningkat, itu di PDUP 2. Kalau misalnya Bapak Ibu yang senang bagi hasil Rp5 setiap tanggal 5, jadi Paling Dana Berkala ini punya kebijakan, setiap tanggal 5 kita akan bagi Rp5 dalam bentuk dividen atau bagi hasil. Demikian untuk pembahasan market outlook bulan Desember ini. Jangan lupa follow akun sosial media Paling Asset Management, bisa dengan cara scan ini atau langsung ke YouTube, di Instagram, Facebook, atau Twitter. Demikian dari saya, semoga yang saya bawakan bermanfaat. Terima kasih.